Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjih ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bertemu Bapak, Ibu, teman-teman di pembahasan kita tafsir, dan kita masih di surat titik-titik tanda tanya. Surat apa? Allahu Akbar. Berhenti jangan ngaji deh. Surat apa? Awatin. Tayyib. Surat Atin. Kita kemarin sudah masuk beberapa bahasan di surat At-Tin. Kenapa Allah Ta'ala menyebut beberapa buah-buah berikut, yaitu tin, kemudian zaitun, kemudian fursi, sinin. Bersamaan dengan itu buah-buahan ini kalau kita lihat sepertinya ya biasa dengan buah-buahan lain. Tetapi kenapa Allah menyebut buah ini secara khusus? Dan bahkan Allah menggunakan buah ini menjadi objek apa? Sumpah untuk satu subjek yang sangat besar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan seterusnya. Baik, kita sudah menyebutkan beberapanya di pertemuan berikut. Yang dimaksudkan memang pertama, watini wa zaitun adalah buah tin dan zaitun itu sendiri. Selainnya nanti ada pendapat lagi yang lain. Tapi wallahu alam ini yang paling mayoritas, ini yang paling masyhur, bahwa yang dimaksud dengan tin dan zaitun di situ adalah buah itu sendiri, buah tin sama buah zaitun. Apa kemarin salah satu hikmah-hikmahnya, bahwasanya buah ini innahu giza, sebagai gizi, wa fakihah, sebagai buahan yang dimakan, wa dawa, sebagai obat. Berarti memenuhi berapa perkara? 3. Sebagai gizi, vitamin, sebagai buahan dimakan, sebagai obat untuk berobat. Adapun sebagai gizi, ahli kesehatan atau ahli tabib begitu ya, mereka menyebutkan atau beberapa hal terkait dengan aspek ini sebagai apa? Gizi. Ta'amun latifun sari'ul hatmi. Jenisnya adalah makanan yang halus, cepat dicerna. La yamkuthu fil ma'idati yulayyinu tab'a. Tidak tinggal lama di mana? Di perut. Cepat terproses dan cepat cepat terserap dan cepat, pokoknya cepat sudah pokoknya ya. Pokoknya itu buah tin, cepat keluar. Entah nanti keluar dalam bentuk keringat. Itu pokoknya apa? Buah tin. Enggak kayak minyak gorengan. Ngendap di mana? Ngendap di perut. Nah, kalau tin ini Masya Allah. Makanya nanti dikoleksi ya. Buah tin. Ya. Ada yang jual? Latifun sari'ul hatmi. Cepat tercerna, tidak tinggal lama di perut. Yulayyinu tab'a. Dapat melembutkan tabiat. Ini penyakit apa nih? Penyakit apa, Bu? Penyakit cepat marah itu apa namanya? Hipertensi, darah tinggi. Makan apa? Makan buah. Antum sambil marah-marah makan aja buah tin. Sambil ingat watini was zaitun. Anak sengaja agak ceria ngajarin, anak ngantuk. Anak ngantuk. Barakallahu fik. Ini kemarin kita sudah sebutkan, yaitu yulayyinu tab'a, yaitu dapat melembutkan tabiat. Yang suka marah-marah makan buah tin. Wa yukhrijul at-tarashuh, mengeluarkan apa? Keringat dengan bakteri-bakteri. Wa yuqallilul balgham, menetralisir apa? Lendir-lendir. Lendir apa? Di leher atau mungkin di hidung, itu dapat dinetralisir oleh apa? Buah tin. Wa yutahhirul kilyatain, menyucikan limpa. Biasanya kalau limpanya apa? Limpanya kotor, biasanya jadi penyakit apa? Mana Tibun Nabawi? Biasanya jadi penyakit apa? Kalau limpa kotor jadi apa? Enggak tahu antum ya? Apa? Dahak di paru. Oke, apa lagi?
Wa yuzilu ma fil masanah min ar-raml, dan menghilangkan kotoran dalam kantong kemih atau apa? Dalam bahasa ini apa? Batu ginjal. Ya, batu ginjal. Wa yusamminul badan. Apa itu? Membuat badan jadi gemuk. Wa yaftahu masamal kabidi wat tuhal. Membuka apa namanya? Ini saya searching ya. Folikel di hati dan limpa yang apa? Tertutup. Ini benar-benar khairul fawaki wa ahmaduha. Sebaik-baiknya buahan dan terpujinya. Apa hadis baginda? Pernah beliau dihadiahkan satu piring buah tin, lalu beliau makan. Sallallahu alaihi wasallam, summa qala li ashabihi. Kemudian beliau bilang sama sahabat-sahabatnya, "Qulu, makan ikut kalian. Makan ikut kalian." Di sini juga ada satu lutfah, apa namanya? Satu sisipan halus makna bahwa baginda itu kalau makan itu juga ngajak-ngajak orang. Enggak suka makan sendiri. Itu sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah diundang makan di perang Ahzab sama Jabir bin Abdullah. Beliau pernah diundang makan di perang Ahzab sama Jabir bin Abdullah. Karena beliau enggak mau sendiri, diundang semuanya. Sampai datang berapa? 1000. Sampai datang 1000. Rasulullah itu makan begitu bareng. Beliau itu bareng makan sama orang. Makanya di Syama'il Muhammadiyah masih ingat bahwa kadar makanan itu berkah sebanyak apa tangan ikut turun makan. Semakin banyak tangan ikut makan, berarti berkahnya semakin. Itu antum praktekin tuh. Karena dulu kita di sini subuh itu kalau nggak salah sering itu. Ya, habis ngaji gitu makan bareng gitu kan. Semakin banyak tangan ikut di apa? Di itu tempat makanan, maka berkahnya semakin. Antum semakin makan sendiri, berarti berkahnya semakin sedikit. Ya. Baik, apa lagi? Kemudian beliau berkata, ikut makan kalian. Falau qultu, kalau boleh aku bilang, kata Sayyidina, inna fakihatan nazalat minal jannati la qultu hazi. Kalau boleh aku bilang, ada buah surga turun ke bumi, itu buah apa? Buah tin ini, kata baginda. Li'anna fakihatal jannah bila ajam. Karena kata baginda ini buah surga. Bila ajam itu wallahu alam. Saya searching artinya itu. Bila ajam itu ya tanpa asing. Rasulullah pernah naik ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Pernah masuk surga. Maksudnya itu ini buah ini enggak asing. Sepertinya aku pernah lihat. Maksudnya apa? Itulah yang menguatkan bahwa buah ini buah surga. Ya. Atau mungkin paling tepatnya seperti buah apa? Ya, tentu nanti di surga lebih enak lagi. Fakuluha, maka makanlah oleh kalian. Fa innaha taqfaul bawasir, karena dia dapat menyembuhkan penyakit apa? Ambeien, wasir. Wa tanfa' minan niqrus atau nikris, dapat menyembuhkan penyakit apa? Tulang. Ya. Apa kemarin itu kalau penyakit tulang itu? Nah, itu kita sudah sebutkan kemarin teman-teman ya. Kemudian setelah kita menyebutkan beberapa kekhususan itu, buah ini juga memiliki keistimewaan lainnya. Anna zahiraha ka batiniha. Buah ini kalau kita lihat, buah tin yang pernah lihat, luarannya sama dalamannya itu apa? Sama. Jadi ya wajar kalau Allah bersumpah dengan buah ini. Dalam satu aspek lain ada makna di situ untuk pelajaran bagi manusia. Buah seperti jadilah apa? Seperti buah tin. Dalammu sama seperti luarmu. Luarmu sama seperti dalammu. Jangan beda dalam sama luar. Apa namanya? Munafik. Di wajahnya senyum, tapi di hatinya apa? Dongkol. Di hatinya benci. Nah, itu sifat-sifat apa? Kenifakan. Itu jangan ada. Kalau bahasa anak zaman sekarang, jangan ada benci di antara kita. Baik. Nah, jadi kalau buah ini luarannya sama dengan dalamnya. Tidak seperti buah-buah yang lain, seperti buah pala, buah kelapa. Kelapa kan luarnya keras, dalamnya lembut. Ya. Zahiruhu kishrun, atau tidak juga seperti buah kurma. Batinuhu kishrun, buah kurma itu halus luarnya, tapi kasar bagian dalamnya. Tapi enak. Buah apa? Buah kurma. Ini artinya itulah ragam dari ciptaan Allah. Ada yang luarannya kasar, dalamnya lembut.
Ada yang dalamnya kasar, luarnya lembut. Ada yang luarnya lembut, dalamnya lembut. Ada yang luarnya kasar, dalamnya kasar. Itu ragam dari ciptaan Allah, Allah Maha Kuasa. Sama seperti manusia. Ada dicipta begini, ada dicipta begitu. Itu bagian dari apa? Seni penciptaan. Makanya orang kalau melihat itu sebagai seni penciptaan Tuhan, dia akan merasa bahwasanya dia bagian objek untuk apa? Seni bagian penciptaan Tuhan. Kita kira-kiranya mau diapain oleh Tuhan itu bentukannya, itu akan sangat apa? Bahagia dan bangga. Karena yang bentuknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Inna minas simari ma yakhbusu zahiruhu wa yutibu batinuhu. Bahkan ada buah itu yang zahirnya, luarannya itu jelek, tetapi dalamnya apa? Bagus. Seperti apa? Seperti bitih. Bitih itu apa? Semangka. Luarnya jelek tapi dalamnya bagus. Jelek semangkanya. Tayyib. Ya maksudnya itu ya atau inilah atau apa? Durian. Iya, luarnya jelek, dalamnya enak gitu kan. Tapi bagi yang demen, kalau yang enggak demen mah tetap aja enggak enak kan. Durian itu ada yang enggak suka loh. Anda juga agak heran tuh kenapa enggak suka durian. Iya. Wa minhu ma yatibu zahiruhu duna batinuhu atau duna batinihi katamr. Ya ada yang apa namanya zahirnya bagus tetapi dalamnya itu apa? Coba lihat kurma. Kurma kan enggak kasar dalamnya kan? Ya ada biji, kemudian ada apa? Ada lapis itu kan? Adapun tin ini la ilaha illallah thayyibuz zahir wal batin. Dia itu bagus luarnya, enak juga apa? Ada yang pernah makan buah tin? Buah tin tapi ya langsung buah tin. Pernah? Gimana rasanya Mas? Lembut kan? Oh, benar berarti kata Syekh ini. Iya, berarti benar kata Syekh. Kemudian yang kedua, pepohonan itu ada 3 bentuknya. Ada pohon jenisnya itu apa? Ta'idu wa tukhlif. Wa tukhlif itu apa? Bergantian. Musimnya apa? Berganti. Musiman. Nah, ada yang musiman. Ada juga jenis pohon, kalau searching itu kalau istilah biologinya itu polikarpik. Keren kan? Ya nanti antum cari sendiri ya. Ya, harus belajar. Wa hiya syajaratul khilaf kalau bahasa Arabnya, yaitu satu pohon yang apa? Musiman. Ada juga yang satu kali apa? Berbuah, setelah itu enggak berbuah lagi di tahun yang sama maksudnya. Di tahun yang sama. Seperti buah apa? Ketufah, seperti buah apel. Tapi kalau apel sekarang beda kan? Kalau sekarang kan apel sudah budidaya dia. Bisa berbuah seterusnya ya enggak? Tapi kalau apel zaman dulu kalau saya searching memang apel dulu katanya sekali berbuah nanti lagi berbuah lagi. Jadi tidak apa? Tidak ada yang sekali langsung apa? Langsung sama seperti buah apa? Pisang. Ya, sekali berbuah langsung apa? Enggak berbuah lagi. Jadi enggak tahu kalau di budidaya. Di budidaya bisa berbuah lagi. Intinya kalau buah ini itu apa? Dia berbuah tidak mengenal musim. Jadi ya ini jadi ada yang musiman itu per tahun ada seperti. Tapi kalau buah tin enggak. Habis berbuah, buah lagi. Habis buah lagi. Jadi filosofinya apa? Artinya ringan tangan kalau memberi kepada orang. Ini kan pelajaran semua sebenarnya. Agar kita itu, inilah ini maksud dengan apa? Berinteraksi dengan sifat-sifat Allah. Berinteraksi dengan sifat Allah diantaranya apa? Allah itu maha pencipta. Dan mendekatkan diri dengan ciptaan-ciptaan Allah. Seorang semakin dekat dengan ciptaan Allah, dia akan semakin banyak mengambil pelajaran-pelajaran, merasa semakin dekat sama Tuhan, sama Allah. Jadi Allah menjadikan itu ada siklus-siklus tertentu, tentu enggak kosong dari makna, ada makna. Artinya, jadilah seperti buah apa? Buah tin, jangan pernah lelah untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Apalagi itu sesama siapa? Sesama muslim. Wasyajaratun tabdulu qabla al-wa'di wa hiya tin li'annaha tukhrij samarah qabla an ta'ida bil warad. Bal law ghayyarta al-ibarata la qulta hiya syajaratun tuzhiru al-ma'na qabla ad-da'wah. Atau boleh kita rubah istilahnya ya. Ini satu pohon yang memang apa? Menampakkan maknawi sebelum apa? Sebelum dakwah, sebelum klaim. Jadi orang-orang sejenis orang-orang yang
apa namanya, orang-orang yang lebih banyak berbuat daripada ngomong. Itu sifatnya apa? Buah tin. Ada orang banyak ngomong tapi sedikit. Ada nggak orang seperti itu? Kalau buah tin filosofinya apa? Sedikit berbicara tapi banyak berbuat. Sedikit berbicara tapi banyak manfaat. Jadi teman-teman ya, kadang-kadang ada orang memang dia nggak banyak ngomong gitu. Ya memang, tapi dikenal sama orang, dia suka beri gitu. Kadang beri anak orang tetangga atau ngasih apa. Tapi nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Kalaupun kadang sedikit-sedikit. Nah, ada orang karakternya seperti itu. Nah, ini karakter buah apa? Buah tin. Kalau umumnya buah-buahan itu masuk dalam kategori filosofinya apa? Ibda binafsik summa biman ta'ul. Mulailah dari dirimu kemudian kepada orang di bawah tanggung jawabmu. Tapi kalau buah tin dibalik, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mengutamakan muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Itu sifat buah apa? Buah tin. Kalau buah tin itu begitu. Makanya saya pernah kemarin sebutkan, kalau umumnya buah itu kan mulai dari apa namanya, muncul tunas, kemudian bunga, kemudian kalau tin itu berbeda. Jadi dia buah dulu. Kalau apa buah? Kalau buah tin. Ya, tapi ini kayaknya memang harus kita saksikan langsung deh. Ya, anak juga kan nggak ada. Di mana pohon tin di sini? Ya, bisa disaksikan gitu dari proses apa? Proses berbuahnya. Atau ada ahli tanaman bisa ikut apa? Meneliti tentang itu. Yang ketiga, tadi saya katakan ya, idas qatatis samaratan min mawdu'iha lam ta'ud fi tilka sanah. Umumnya pohon-pohon itu kalau dia menjatuhkan buah atau sudah berbuah gitu ya dari tempatnya, lam ta'ud fi tilka sanah. Itu dia tidak kembali di tahun tersebut. Illa tin fa innahu yu'idul badra. Kecuali tin ini dia kembali apa? Berbenih, habis berbenih lagi, berbenih lagi. Wa rubbama saqata summa ya'ud marratan ukhra. Jatuh, balik lagi. Balik lagi. Kemudian, an-natina fi naumi rajulun khayyir ghani. Buah tin berada dalam tidur seseorang yang baik yang kaya. Faman nalaha fil manami nala malan wasa'ah. Tapi enggak tahu nih, saya harus pastikan lagi ya. Ini mungkin apa namanya, terjemah para ulama saja mungkin. Ini enggak ada hadisnya. Bahwa siapa yang melihat atau siapa yang mendapatkannya di tidur, misalkan dia makan atau memetik buah apa? Buah tin, nala malan wasa'ah. Itu akan memberikan pertanda murah rizki dan luas. Kalau ada yang bermimpi apa? Bermimpi metik atau makan buah apa? Metik buah tin. Wa man akalaha, dan siapa yang memakannya, razaqahullahu aulada. Allah akan berikan dia rizki apa? Anak. Makanya kemarin itu kan ada itu penelitian bahwa buah tin itu salah satu buah yang bisa merangsang untuk apa? Yang tadinya nggak bisa punya anak, jadi bisa punya anak. Wa khamisuha, yang kelima. Tapi ini saya harus lebih lanjut lagi untuk diteliti ya. Wa ruya anna Adam alaihi salam lamma asa wa faraqat siyabuhu tasattara bi waraqatin atau bi waraqatin. Nabi Adam ketika beliau bermaksiat, kemudian pakaiannya itu terlucuti, kemudian beliau menutupi diri dengan apa? Ternyata buah apa? Daun apa? Daun tin. Wa ruya, dan juga diriwayatkan. Ini menunjukkan bahwa riwayat-riwayat ini belum tentu dipastikan sahih atau tidak. Tapi ada ya, annahu lamma nazala wa kana mutazzaran bi waraqatin. Ketika beliau turun ke bumi, sarung yang beliau pakai itu bersarung terbuat dari apa? Daun tin. Istauhash fatafa ziba. Ya. Kemudian ada kijang yang berkeliling. Haulahu, di sekitarnya, fasta'nasa biha. Kemudian beliau senang dengan kijang itu atau suka dengan kijang itu. Fa'at'amaha ba'dha waraqatin. Kemudian beliau memberikannya makan sebagian dari apa? Daun tin yang dipakai oleh siapa? Sidna Adam alaihi salam. Farazaqahu Allahul jamalu suratan wal malahah ma'nan wa ghayyara damaha miskan. Lalu Allah rezekikan kepada kijang itu apa? Rupa yang indah dan juga darah yang apa? Harum. Begitu ceritanya. Anekdotal sih sebenarnya. Ya, tapi ini kan cerita-cerita gaib ya.
Ya, cerita-cerita sudah cerita gaib. Jadi ceritanya kijang. Pernah lihat kijang? Tahu namanya kijang? Yang lehernya panjang? Oh, bukan berarti ya? Ah, kijang itu bukan. Yang itu tanduknya apa? Iya, yang panjang itu kijang. Tapi memang kalau saya lihat kijang itu memang larinya kencang. Salah satu hewan yang apa? Cakep itu apa? Kijang. Salah satu yang mempersentase sebuah ciptaan apa? Allah. Di balik ada gajah, ada apa? Ternyata bentukan hewan itu ada seperti apa? Kijang. Tanduknya apa? Tinggi. Nah, jadi ceritanya begitu ceritanya ya. Tapi dia tinggal teliti lagi lah ini. Rupanya indah, kemudian apa? Darahnya harum. Falamma tafarraqat az-ziba ila masakiniha. Kemudian ketika kijang-kijang itu kembali ke tempatnya, ra'a ghairaha 'alaiha minal jamali ma a'jabaha. Kemudian kijang-kijang yang lain ngelihat, loh, kok pulang-pulang kijang yang satu jadi ganteng gitu kan? Akhirnya ada kijang-kijang yang ini nanya sama kijang-kijang itu ya, kamu pakai apa skincare-nya gitu kan? Nah, ini kijang ini, skincare ala kijang ini. Kenapa kok bisa cakep gitu, bisa bagus gitu? Falamma kanat minal ghadi ja'at az-ziba ala asaril ula ila adama fa'at'amaha minal waraqi faghayyara lahu halaha ila jamali dunal mis. Kemudian kijang ini bawa kijang-kijang lain ke posisi pertama kemarin dia dapat. Di mana? Posisi Sidna Adam alaihis salam. Kemudian mereka dikasih makan sama Sidna Adam daun tersebut. Akhirnya mereka juga mendapatkan rupa yang apa? Bagus. Tetapi Allah tidak memberikan aroma yang harum. Kenapa? Yang pertama diberikan aroma harum, yang kedua tidak diberikan aroma harum, tapi diberikan. Kenapa? Karena yang pertama dia datang dengan tidak minta dikasih, sementara yang kedua dia datang dengan minta, ada tamaknya. Gitu, ada tamaknya. Hanya Allah kasih, tetapi Allah tidak berikan keberkahan. Baik. وذلك لأن الأولى جاءت لآدم لا لأجل الطمع والطائفة الأخرى جاء للطمع سرة. Ya demikian, karena karena yang pertama itu datang dengan apa? Tidak ada keinginan. Nah, coba lakukan seperti itu. Ketika saya baca doa itu, khairu du'aikum alhamdulillah, kata Sidna. Sebaik-baik doa kalian itu apa? Alhamdulillah. Karena namanya alhamdulillah itu kan pujian. Orang yang suka mengucapkan pujian berarti disebut apa? Orang yang suka muji. Sebaik-baik doa, kata ulama, bahwa orang yang suka muji tanpa dia minta pun Allah kasih. Bahkan Allah kasih apa yang dia tidak minta. Apa yang orang minta. Karena pemuji itu dia bukan tipe orang yang kalau susah datang. Pemuji itu memang saat dia susah tidak susahnya memang selalu memuji. Belajar dari apa? Belajar dari cerita ini gitu loh. Cerita apa? Cerita kijang ini gitu loh. Beda makanya. Nah, itulah teman-teman, biasakan diri hidup di uruf apa? Uruf tauhid. Uruf itu tradisi tauhid. Tradisi tauhid itu mengajarkan ada dua orang datang, satu sholat, dua sholat, satu doa, dua doa. Satunya doa sama doanya. Rabbana hab lana min azwajina. Ya, lagi Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Dua-duanya doanya sama, tetapi nanti kadar kekuatan doa itu akan dibedakan dengan kadar kekuatan apa? Uruf tauhid. Ada orang memang ketika dia ada kesusahan baru datang minta sama Tuhan. Ada orang yang memang terbiasa muji, memang dia enggak minta. Dia hanya apa? Susah kayak muji, apalagi senang juga apa? Muji. Bisa jadi orang seperti ini itu lebih dulu dikabulkan oleh Allah dan Allah berikan apa yang tidak diminta, apa yang sudah diminta oleh orang lain yang dia tidak minta. Makanya sering-sering mengucapkan apa? Alhamdulillah. Begitu ceritanya ya. Ya, nanti bisa ceritain ke anak-anak ini ya. Dan jangan bilang hadis Rasulullah. Ini perkataan siapa? Ulama. Wa amma zaitun, adapun buah zaitun, fa syajaratuhu hiya syajaratul mubarakah fakihah min wajhin wa idam min wajhin wa dawa'u min wajhin. Adapun buah zaitun ini teman-teman, Bapak Ibu ya, buah yang diberkahi kan? Zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah. Itu kan ada di surat apa? Surat Nur itu ya. Ya, yang ketika Allah nurun ala nur, itu kan ada zaituna. Buah apa? Buah zaitun itu pohon zaitun. Yang sebagai pohon yang dihasilkan dari itu apa? Minyak. Ya. Yang kata Allah hampir-hampir minyaknya pun itu menyala. Artinya ketika disebut zaitunah itu mengandung apa?
keberkahan. Dan secara khusus disebut lagi di surat ini, wattini wazaitun. Fakihah min wajah, sebagai buahan di satu sisi. Wa idam min wajah, bisa jadi lauk juga di satu sisi. Wa dawa min wajah, bisa jadi obat di satu. Nah, ini kalau zaitun apa? Jadi buah, jadi obat, sama jadi apa? Lauk. Kalau tadi buah tin jadi apa? Jadi gizi, jadi obat, sama jadi apa? Buah. Oh, dimakan dua-duanya berarti 5 sehat. 5 sehat apa? Ya, 4 sehat, 5 sempurna. Buah zaitun sama buah tin. Ya. Wahia fi aghlabil biladi la tahtaj ila tarbiyatin nasi summa la taqtasiru manfaatuha giza badanik bal hiya giza usirat ayudha. Iya, bahwasanya manfaat yang diberikan oleh buah ini yang dikandung oleh buah ini itu bukan hanya bermanfaat untuk badan, tetapi untuk selain badan juga. Sirat sebagai apa? Yang menerangi lampu, minyak maksudnya ya. Wa tawalluduha fil jibali allati la tujad fiha syai' min ad-duhniyyati al-battah wa qila. Artinya yang bisa menghasilkan minyak. Man akhadha waraqa zaituni fil manam istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang melihat dirinya memegang atau mengambil di mimpinya buah zaitun atau pohon zaitun, istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia dapat, itu pertanda bahwa dia berpegang teguh dengan tali yang apa? Kuat. Wa qala maridul ibn Sirin. Karena Imam Ibnu Sirin ini memang beliau ahli apa? Ahli takwil apa? Mimpi. Makanya beliau punya apa itu kitab khusus untuk takwil apa? Tafsir ahlam, yaitu tafsir apa? Mimpi. Itu melalui firasat orang soleh. Ya, mulai firasat orang soleh itu kita nggak ingkari. Karena orang soleh itu dari ketajaman hafalan dia, kemudian ketajaman pemahaman dia, kadang dia bisa merumuskan satu keadaan ketika dia melihat satu keadaan. Di dalam ayat inna fi dzalika la ayat lil mutawassimin, sesungguhnya pada hal yang demikian itu ada tanda-tanda bagi siapa? Orang-orang yang mutawassim, orang-orang yang bisa mengambil apa? Pelajaran. Jadi ceritanya Nabi itu berdakwah, kemudian apa? Datang bencana. Orang mutawassim bilang apa? Oh, bencana itu karena sebab dia bermaksiat. Nah, ketika pencocokan itu terjadi karena apa? Ketajaman batin. Sama seperti orang termasuk dari ketajaman batin cepat menyadarkan diri. Misalkan apa? Banyaknya musibah yang terjadi, dia nggak ngeluh nyalahin Tuhan. Dia nyalahin siapa? Dirinya sendiri. Dia cepat merecovery dirinya. Misalkan apa? Oh, saya masih terbiasa seperti ini. Kenapa saya begini? Masih saya terbiasa makan ini. Kenapa saya begitu? Nah, itu namanya mutawassim. Jadi orang-orang yang punya ketajaman hati, beningnya hati, bersihnya hati dengan apa? Dengan ilmu dan ibadah. Maka Allah ilhamkan satu makna ke kalbunya. Kemudian dia bisa melihat atau menerjemah sesuatu. Tapi jangan berlebihan juga. Jangan ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Kalau ini keluar dari konsep apa? Akidah. Karena tidak ada yang tahu gaib kecuali siapa? Allah. Jangan ngaku-ngaku setelah itu, karena ada yang main-main di makna-makna seperti ini. Kita itu nggak ngingkarin, cuman ada batasannya. Jangan lalu ente ngaku nanti bahwasanya di dalam dada saya ini ada kitab Lauhil Mahfuz. Cakep. Gitu kan? Apa katanya Lauhil Mahfuz? Akhirnya dia bilang apa? Dia tahu katanya segalanya. Padahal huruf tauhid itu kalau kita menyebut tidak ada yang tahu gaib kecuali titik-titik siapa? Itu huruf tauhid. Itu logika itu langsung nangkap. Ketika ada orang keluar dari konsep kesepakatan ini, berarti sesat berarti ketika dia mengakui perkara gaib. Nah, itu nanti dibahas di batasan-batasan apa? Akidah. Ya, dan itu harus dipelajari teman-teman ya. Karena akidah itu bab apa? Bab gaib. Gaib secara sirri, gaib secara kaifi, gaib secara maknawi. Itu disebutkan oleh ulama-ulama pakar. Gaib secara sirri. Sirri itu apa? Tempatnya tersembunyi di mana? Qalbu. Jadi orang jangan mudah hal-hal. Orang kalau belajar akidah dengan bagus, insya Allah dia tidak akan pernah bisa untuk digoda-goda sama pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kalau akidahnya kuat. Nah, jadi demikian. Tapi kita nggak mengingkari, memang ada ulama-ulama itu karena ketajaman hatinya di dalam dia mendalami, membaca, memahami. Allah berikan apa? Atau hikmah ke dalam apa? Qalbu.
Contoh misalkan antum bilang sama ustadznya, antum nanya sama ustadz, ustadz begini begini begini. Nanti aja lihat, nanti begini begini. Iya betul. Begitu kesekian ininya. Sampai antum bilang sama ustadz, ya benar ustadz, yang dulu antum bilang itu. Nah, memang kan ustadz itu kadang-kadang mentarokum. Mentarokum itu apa? Istilahnya itu apa istilahnya? Meringkas sebuah kejadian menurut ilmu yang dia pelajari. Biasanya ada itu ustadz-ustadz seperti itu. Ustadz begini-begini, nanti akan begini, nanti baru ketahuan itu. Ya, ketahuan. Ya sama seperti banyak kejadian-kejadian apa namanya? Pokoknya intinya ada orang-orang soleh itu diberikan apa? Kelembutan hati dan bisa membaca keadaan. Ada orang bahkan orang soleh itu ada sebelum dia meninggal 1 hari itu dia siapin kain kafan. Udah kayak mau pisah aja. Gitu. Karena kadang-kadang firasatnya itu kuat. Ya. Kadang dia siapin kain kafan. Udah kadang-kadang dia pergi apa? Salam-salam kemana? Ke warga. Dia bilang apa? Mohon maaf ya, gitu. Mungkin saya nggak bisa lagi nanti ketemu. Besoknya meninggal. Gitu. Karena memang ada orang-orang diberikan apa? Ketajaman firasat. Itu namanya firasat. Firasatul mu'min. Itu firasatnya seorang apa? Mu'min hak. Itu benar. Tetapi itu harus sesuai sejalan dengan apa? Semangat Quran dan Sunnah. Kalau yang ngaku di hatinya ada lauhil mahfuz, itu dukun kalau itu ya. Itu dukun kalau itu bukan ulama. Ya, taib. Faham ya? Nah, jadi Imam Ibnu Sirin itu pernah datang orang sakit ke beliau. Ra'aitu fil manam, wahai Syekh, aku melihat di mimpi apa? Ka'annahu qila li, ada suara yang berkata kepadaku, qulil lamain tushfa. Kamu makan 2 lam, itu kamu akan disembuhkan. Lamain, 2 lam. Apa 2 lam itu, bah? Nah, faqala qul zaitun fa innahu la syarqiyyah wala gharbiyah. Di surat An-Nur itu kan? Apa surat An-Nur? La syarqiyyah wala gharbiyah. 2 lam, 2 tidak. 2 buah yang disebut 2 lam. La syarqiyyah wala gharbiyah. Itu ada di surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Dari pohon yang diberkahi. Apa itu? Zaitunah. Pohon zaitun. 2 lam. La 1 syarqiyah, tidak tumbuh di timur. La lam kedua, gharbiyah, tidak tumbuh di barat. Unik kan buah ini kan? Yakadu zaituha yudhi. Hampir-hampir minyak itu sendiri menyala, terang kata Allah. Walau lam tamsashu nar. Meskipun dia belum disentuh oleh apa? Itu keadaan qalbu orang itu kalau sudah apa? Sudah seperti itu. Artinya dia belum disentuh api saja itu sudah meletup dia, gitu. Ada orang memang begitu baca ayat langsung mewek dia. Itu ada itu. Jadi dia nggak perlu untuk berusaha keras untuk bisa nangis ketika baca Quran. Dia tidak perlu berusaha keras untuk bisa nangis ketika doa. Ada orang baru dia datang saja, dia langsung nangis gitu. Memang hatinya itu lembut selembut apa? Selembut minyak apa? Minyak zaitun. Nah itu bapak saya tingkatan-tingkatan yang seperti itu harus dipelajari. Makanya kalau kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pelajarilah tingkatan-tingkatan. Bukan tingkatan itu maksudnya dari satu tingkatan jadi seperti ini, jadi seperti ini. Tapi maksudnya upgrade diri. Upgrade diri. Itu kan ada apa di bahasan Imam Ibnu Qayyim itu di bahasan apa itu asma wa sifat itu. Dan ulama-ulama ahli kita juga bahas ada tingkatan-tingkatan seperti apa? Namanya ada namanya muraqabah. Muraqabah ada namanya musyahadah. Musyahadah muraqabah. Muraqabah mukasyafah. Mukasyafah tajalli. Ini istilah-istilah ahli akidah. Jarang mendengar kan? Ya, musyahadah itu apa? Yang disaksikan. Menyaksikan seluruh kun alam semesta ini. Dekatkan indrawi dengan alam semesta. Itu namanya apa? Musyahadah. Sampai melihat kekuasaan Allah, langit maupun bumi. Nah, ini yang dimaksud di dalam hadis baginda apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini tingkatan apa? Ini tingkatan paling tinggi. Kita turun ke bawah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu kalau tidak bisa mampu untuk mewujudkan kamu yang melihat Allah, tetapi setidaknya Allah yang melihat siapa? Ini namanya apa?
muraqabah. Jadi musyahadah, kemudian turun lagi muraqabah. Gradenya lebih rendah. Muraqabah, kemudian ada namanya apa? Mukasyafah. Mukasyafah kata para ulama itu ini salah satu tangga yang bagus untuk dimulai. Ada namanya mukasyafatul akhbar, yaitu apa? Membuka tabir. Dengan cara apa? Mendalami, sering baca wirid dengan zikir Al-Quran, sering baca Quran. Orang itu nggak mungkin makrifat, nggak mungkin cinta sama Allah berlebihan, kecuali dengan apa? Nggak bisa orang dengan musik itu nggak bisa. Wallahi, antum mau bilang aku cinta Allah gitu sambil musik gitu, nggak mungkin. Itu di lisannya, tetapi tidak di mana? Di hati, karena memang dia cari cuan dengan itu. Dia cari cuan dengan itu. Karena satu-satunya jalan untuk menghadirkan itu hanya dengan apa? Baca Quran. Itu namanya mukasyafah. Nggak ada namanya mukasyafah pakai lagu. Bahkan ulama-ulama sufi dulu tuh nggak pernah ada orang mengatakan mukasyafah pakai apa? Nyanyian itu nggak ada. Orang mukasyafah dengan apa? Quran. Itu namanya mukasyafah itu apa? Al-akhbar. Kemudian mukasyafah yang kedua, ada mukasyafah yaitu apa? Al-qudratu al-aqdar. Yaitu mukasyafah dengan apa? Mendalami kekuasaan Allah. Kemudian mukasyafah yang ketiga itu apa? Mukasyafah al-qulub, yaitu buka tabir apa? Hati. Dengan cara apa? Dengan cara berbanyak wirid dan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Terus dicoba gitu, latihan. Nah itu namanya. Nah orang kalau sudah mulai, taruh saja mukasyafat apa? Mukasyafat al-akhbar, sering baca Quran. Kalau sudah sering baca Quran, nanti naik itu muraqabah. Muraqabah naik lagi itu apa? Musyahadah. Musyahadah naik lagi apa? Tajal. Jadi itu harus terus untuk berupaya. Jadi belajar itu bukan untuk sekedar jadi rekaman kaset yang direkam di otak, tapi harus jadi apa? Amalan. Difahami ya? Ya. Tingkatan-tingkatan itu disebutkan. Syekh Saleh Al-Syekh ketika beliau mensyarah kitab Tauhid itu juga menyebutkan tingkatan-tingkatan itu. Kitab Tauhid Syekhna Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Makanya tidak ada ulama yang paling makrifat kecuali ulama siapa? Ulama tauhid. Tegak dengan apa? Tauhid. Tegak dengan apa? Sunnah. Dekat dengan makrifat. Nah ini pohon apa? Pohon yang diberkahi. Kalau kata Imam Ibnu Sirin, makanlah engkau dua apa? Dua lam. La syarqiyah wala gharbiyah. Tushfa. Kamu akan sembuh. Atau faqala kul zaitun fa innahu la syarqiyah wala gharbiyah. Di tempat lain beliau mengatakan makanlah buah zaitun karena sesungguhnya dia tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Kemudian pendapat yang kedua. Nah, ini kita di pendapat pertama, buat tin wa zaitun, yang dimaksudkan tin dan zaitun di situ adalah buah tin dan zaitun secara langsung. Kemudian pendapat yang kedua, berlainan dengan itu. Imam Ibnu Abbas satu, huma jabalan minal ardhil muqaddasah. Tin dan zaitun itu adalah dua gunung ya, yang disucikan. Dua gunung yang disucikan. Tin dan zaitun ini adalah bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Ada memang bahasa Suryani itu ada. Tapi bukan kayak yang kemarin. Kalau ini kan masih enak dengarnya, watini was zaitun masih enak dengarnya. Kalau kemarin tuh nggak tahu tuh artinya apa gitu. Tapi ya semoga Allah selamatkan kita ya. Itulah saya bilang teman-teman ya, selama orang membuka keran, mengakui ada orang-orang tertentu tahu gaib, ya selama itu kita akan diperbodoh sama orang kayak gitu. Udahlah bebas, lepas dari orang kayak gitu. Jangan lagi percaya. Kalau antum ya, maksud saya yang masih percaya. Kalau yang banyak ngaji alhamdulillah nggak akan percaya. Memang ada bahasa Suryani itu, yaitu apa? Yaitu waktu sinin itu bahasa Suryani apa? Turatina. Itu bahasa Suryaninya. Turatina. Iya. Kemudian bahasa Suryani zaitun itu apa? Zita. Itu bahasa masih cakep kan bahasanya kan? Iya. Kalau yang kemarin tuh juga nggak tahu tuh kok begitu. Li'annahu man batat tin wa zaitun fa ka'annahu ta'ala aqsama bimanabit. Kenapa disebut atin zaitun ini tempat oleh Imam Ibnu Abbas, yaitu dua gunung yang disucikan karena memang Masya Allah ada mahkotanya ya. Karena apa namanya? Karena dua gunung ini tempat tumbuh apa? Tin dan zaitun. Jadi Allah bersumpah dengan apa? Tempatnya. Kalau saya sih nggak bertentangan sih. Allah bersumpah langsung dengan buahnya langsung, atau Allah bersumpah dengan tempat tumbuhnya buah tersebut.
Jadi gunung Tin dan gunung Zaitun. Ya, gunung Zeta seperti itu. Fa al-jabalul mukhtassu bitin li Isa alaihi salam. Itulah gunung yang dikhususkan untuk Nabi Sayyidina siapa? Isa. Itu gunung apa? Gunung Tin. Wa Zaitun asy-Syam mab'ats aktsar anbiya Bani Israil. Ya. Yaitu tempat paling banyak para nabi dari kalangan siapa? Bani Israel. Jadi kalau Tin itu khusus untuk Nabi siapa? Isa, dan Zaitun adalah tempat diutusnya terbanyak para nabi dan rasul, yaitu apa? Dari kalangan Bani Israel. Sementara gunung Tur itulah tempat Nabi Sidna Musa alaihis salam ketika beliau bermukalamah dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wal baladul amin, kemudian apa? Wa turu sinin wa hadzal balad al amin, dan inilah negeri yang apa? Aman. Masih ingat kemarin ya? Apa pelajaran kenapa Allah sebut negeri ini aman? Artinya negeri ini akan aman sampai hari kiamat. Karena disebutkan dalam apa? Makanya sampai nanti menjelang sampai kiamat terjadi itu tidak ada akan antum dapati satu negeri yang aman itu kecuali negerinya Rasul di mana beliau lahir. Itu apa? Makkah. Wa hadza al-baladu al-amin. Makanya saya bilang kemarin, intinya siapapun yang memimpin di sana itu harus kebijakan politiknya itu untuk merawat apa? Keamanan. Karena di situ tempat kumpul siapa? Manusia. Ya, makanya laknatullah orang-orang yang bikin keributan di mana? Di Al-Haramain, Mekah sama Madinah. Kalau memang mereka bikin apa? Keributan. Fayakunul muradu minal qasam fil haqiqati ta'zim al-anbiya wa i'la'a darajatihim. Maka dimaksudkan dengan sumpah ini adalah hakikatnya apa? Mengagungkan para nabi dan meninggikan derajat mereka. Rasulullah baladul amin. Wattur siapa? Nabi Musa. Kemudian apa? Zeta Nabi siapa? Nabi Isa alaihis salam. Jadi masing-masing diberikan tempat oleh Allah. Kemudian yang ketiga atau yang kedua, anal murada minat tin wa zaitun masjidan. Nah, jadi pendapat lagi yang ketiga mengatakan bahwa tin dan zaitun ini maksudnya dua masjid. Sudah Isya? Subhanallah, belum. Dua masjid. Summa qala Ibnu Zaid, atin masjidu Dimashq wa zaitun masjidu Baitul Maqdis. Kalau tin ini masjid apa? Masjid Dimashq. Kalau zaitun itu masjid Baitul Maqdis. Ya, zaitun Masjid Bait Al-Maqdis. Wa qala akharun, at-tin masjid ashabi ahlil kahf. Tin ini adalah nama masjidnya siapa? Ahlu kahfi. Ya, ashabul apa? Kahfi, anak-anak muda bikin masjid. Karena diteror sama penguasa waktu itu. Dia tidak disuruh nyembah, tapi mereka tidak mau nyembah karena mereka hanya mau nyembah kepada siapa? Allah. Diusir sana kemari. Akhirnya dia buat masjid. Apa nama masjidnya? Tin, ya, itu nama masjidnya. Masjid At-Tin. Ah, sekarang ada Masjid At-Tin itu kan? Ya, di mana tuh? Di Taman Mini. Iya, Masya Allah itu Pak Harto tuh bikin masjid itu. Sepertinya beliau faham kayaknya ke arah itu ya. Rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafarahullah. Semoga Allah melimpahkan rahmat untuk beliau dan Allah ampuni. Ya. Hak pemimpin itu ya. Beliau pernah mimpin kita. Saya rasakan betul itu. 50 perak masih saya bisa beli apa itu dulu itu. Allah, enak banget itu. Ad-dinu, jangan panjang, nanti panjang nanti. Ad-dinu masjidu ashabi ahlil kahf. Itu masjid At-Tin. Itu milik siapa? Penduduk atau anak muda kahfi. Wa zaitun masjidu Ilya. Ada yang mengatakan zaitun ini masjid Elia. Ya, orang Bani Israel. Wa an Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas mengatakan At-Tin masjidu Nuh al-mabni 'alal Judai. Kalau Imam Ibnu Abbas mengatakan Tin ini adalah masjidnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam yang dibangun di mana? Di atas Judai, di atas bukit tinggi itu. Wa zaitun masjidu Baitul Maqdis. Sementara zaitun masjid Baitul Maqdis. Wal qailuna bi hadzal qulina mazhabu ilaihi li anna al-qasam bil masjid ahsan li'annahu mawdu'ul ibadi wa ta'ah. Yang selainnya itu ada yang mendukung pendapat ini. Kenapa? Sumpah dengan masjid itu lebih diunggulkan karena masjid itu tempat mulia. Maka kalau kita mau mengatakan Allah bersumpah dengan buah, Allah bersumpah dengan masjid, lebih unggul untuk dijadikan alat sumpah itu mana? Buah atau masjid? Itu kata sebagian ulama.
Tapi ya kalau kita setelah tahu tadi hikmah dari buah-buah itu ya, saya masih mengatakan worth it untuk bersumpah dengan apa? Buah-buahan itu. Falamma kanat hadhihi al-masajid fi hadhihi al-mawadhi' allati yaksuru fiha at-tin wa zaitun la jarama iktafa bi dzikri at-tin wa zaitun. Maka ketika masjid ini adalah merupakan masjid yang dibangun di atasnya itu apa? Di atas tin dan zaitun, maka cukuplah disebutnya itu tempat dibangunnya, yaitu apa? Bukit zaitun dan bukit tin. Kalau saya nggak bertentangan sih. Kalau saya nggak bertentangan. Jadi imma tempat tumbuhnya bisa jadi juga semuanya ada. Memang di tempat itu ada masjidnya, di tempat itu juga tumbuh apa? Buah zaitunnya, makanya dikenal sebagai bukit apa? Bukit zaitun atau bukit tin. Nah itu tadi teman-teman. Jadi perbedaan ini tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu signifikan. Jadi bisa jadi mungkin perbedaan apa? Keberagaman saja. Ada yang melihat ke situ, ada yang melihat ke sana. Musalisuha, yang ketiga, al-murad minatin wa zaitun baladan. Dua negeri yang dimaksud. Kalau Ka'ab mengatakan Dimashq. Sementara zaitun Baitul Maqdis. Jadi sama-sama semua. Wa qala Syaur bin Hausyab at-tinul Kufah. Kalau tin ini apa? Negeri Kufah. Wa zaitun Syam. Zaitun itu apa? Syam. Wa anir Rabi' huma jabalan baina Hamdan wa Hulwan. Kalau Imam Rabi' mengatakan dua gunung di antara Hamdan dan Hulwan. Ini tempat juga. Wal qailuna bihadzal qaul inna mazhabu ilayhi li'anna al-yahud wan nasara wal muslimin wal musyriki quraisy kullu wahidin minhum yu'azzim baldatan min hadhihi al-bilad. Kenapa Allah bersumpah dengan tempat ini, dua negeri ini? Karena orang-orang Yahudi, Nasrani, Muslim, musyrik, Quraisy, semua mereka sepakat mengagungkan tempat-tempat ini. Baitul Maqdis dan yang lainnya seperti Syam, kemudian apa? Kufah. Fallahu ta'ala aqsam bihadzal biladi bi asriha aw yuqal inna Dimashq wa Baitul Maqdis fi man ni'amud dunya wa Tur wa Makkah fihi man ni'amud dunya. Baitul Maqdis, Dimashq ada kenikmatan dunia. Tur dan Mekah itu ada kenikmatan apa? Agama. Antum perhatikan ini. Ini lutfah halus ini. Bahwasanya di Dimashq, Baitul Maqdis ada kenikmatan dunia. Tur dan Mekah ada kenikmatan apa? Dua-duanya, dan juga nikmat apa? Nikmat agama. Dan itu benar kita lihat. Di Mekah dunianya hidup, agamanya juga apa? Nah, makanya sekarang semua kita bertanggung jawab terhadap Palestina untuk mengembalikan semangat ayat ini. Untuk bagaimana kembali dunia itu menjadi apa? Menjadi dunia yang apa? Di istilahnya yang sebagaimana disebutkan oleh Allah, yaitu apa? Kenikmatan dunia. Sudah Isya? Mungkin cukup sampai di situ ya. Nanti insya Allah kita lanjut gimana? Waturi sinin. Ada pertanyaan? Enggak ada? Taib yang hadir semoga selalu diberikan kesehatan dan afiat. Semoga nanti kita bisa lanjut lagi di pelajaran berikutnya di ayat waturi sinin. Catatkan saya ya, biar nanti kita enggak lupa. Waturi sinin. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.